Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Asia, NIM 181011162200046 dari kelas A2. Nah, pada tugas UTS ini saya akan menyampaikan hasil simakan saya terhadap 3 buah film pendek. Pertama, ada film pendek yang berjudul Ibu, short movie sad story. Jadi, film pendek ini mengisahkan tentang Gary. Cerita ini bermula ketika Gary masih SD. Ketika SD, itu dia bisa dibilang anak yang broken home. Suatu hari dia melihat ayah dan ibunya bertengkar. Dalam pertengkaran itulah ayah Gary meninggal. Dan Gary menganggap ibunya lah yang telah membunuh ayahnya. Sejak saat itu, Gary membenci ibunya dan mulai mengabaikan serta membangkang pada ibunya. Ibu Gary tidak marah dengan perilaku Gary itu. Dia selalu memaklumi perilaku Gary. Ibu Gary tetap giat bekerja sebagai tukang jahit meskipun dirinya sudah menua. Ketika Gary telah lulus dari perguruan tinggi dan memutuskan untuk menikah dengan pujaan hatinya, kekasihnya itu, Tania, meminta agar dia diperkenalkan dengan ibu Gary. Nah, meskipun dirinya sudah dewasa, Gary ini masih tetap membenci ibunya. Karena inilah dia merasa enggan untuk mengenalkan Tania pada ibunya. Gary ini bisa dibilang memiliki hidup yang banyak orang impikan. Dia sukses di usia muda, berparas tampan, dan memiliki istri yang cantik. Nah, jadi ketika Gary membeli rumah baru, istrinya Tania meminta Gary agar ibu Gary dapat tinggal bersama mereka. Ketika tinggal bersama ibunya ini, Gary sering merasa jengkel dan kerap kali memarahi ibunya. Kemudian ibunya jatuh sakit sehingga ia hanya bisa terbaring di atas kasur saja. Pada saat itu ada pencuri yang masuk ke rumah Gary dan mencuri barang-barang berharga Gary. Gary yang mengetahui hal ini merasa marah pada ibunya. Dia merasa ibunya bukannya menelpon polisi, malah tertidur saja ketika rumah sedang kemalingan. Gary yang sudah tidak tahan lagi dengan ibunya memutuskan untuk mengirimkan ibunya ke panti jompo. Beberapa tahun kemudian, penyakit ibu Gary semakin parah. Ia semakin melemah, sedangkan Gary semakin sukses. Ketika ingin membeli mobil baru, Gary mengetahui kebenaran pahit dari seorang kenalannya yang bekerja di dealer mobil itu. Gary selama ini menganggap ibunya yang telah membunuh ayahnya. Ibunya lah yang menghancurkan kebahagiaannya. Ternyata selama ini dia salah. Selama ini ibunya selalu berusaha untuk melindunginya. Ibunya ingin melindungi dirinya dari ayahnya yang jahat. Ibunya tidak ingin melihat Gary hancur jika Gary memilih tinggal bersama ayahnya yang hanya bisa mabuk dan berjudi. Lalu ternyata ayah Gary meninggal karena serangan jantung, bukan karena ibunya. Gary yang mengetahui hal ini langsung menyesal sedalam-dalamnya. Pada akhirnya, ibu Gary kembali hidup bersama keluarga yang menyayanginya dengan tulus. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Mungkin ini adalah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kisah ini. Ya, meskipun saya merasa peribahasa air susu dibalas dengan air tuba lebih cocok untuk kisah ini. Jujur saja saya merasa jengkel dengan Gary yang sangat kurang ajar dengan ibunya sendiri. Ya, pada intinya ini adalah film pendek yang berisi pesan-pesan menyentuh hati. Cinta ibu sepanjang masa. Sesuatu yang kita anggap benar belum tentu sebuah kebenaran. Hargai ibumu selagi bisa, karena penyesalan
selalu datang terlambat. Ya, mungkin ini pesan-pesan yang dapat saya temukan pada film pendek ini. Sebuah pesan yang sederhana, sayangnya saya sendiri pun sampai saat ini masih kesulitan dalam melakukannya. Selanjutnya, ada film pendek yang berjudul Film Pendek Paling Sedih yang Mengharukan, Kisah Inspiratif. Jadi, film pendek ini mengisahkan tentang seorang anak miskin yang sedang terduduk di sudut stasiun kereta api. Dia sedang meratapi sendal jepitnya yang sudah usang, bertambal di sana sini, talinya yang sudah putus. Ya, dia sedang bersedih saat itu. Kemudian dia melihat seorang anak seumurannya yang sepertinya terlihat dari keluarga yang kaya, karena anak itu mengenakan pakaian bagus dan sepatu kulit yang mengkilap. Anak miskin ini merasa iri dengan sepatu anak itu, tetapi dia tersenyum. Dia tersenyum manis ketika melihat sepatu itu. Mungkin saat itu dia sedang berkhayal tentang bagaimana rasanya mengenakan alas kaki yang bagus seperti itu. Apakah akan lebih baik dari sandal jepit usangnya? Apakah kakinya tidak akan merasakan sakitnya batu dan kerikil lagi jika mengenakan sepatu seperti itu? Nah, ketika kereta api sudah datang, si anak kaya ini mencoba menaiki kereta api tersebut. Sayangnya dia terjepit di antara kerumunan. Akibatnya sebelah dari sepatunya itu terlepas dari kakinya. Si anak miskin ini lalu mengambil sepatu itu. Kemudian meskipun tanpa alas kaki, dia berlari mengejar kereta api yang sudah berangkat tadi. Dia ingin mengembalikan sepatu si anak kaya yang tertinggal tadi. Tetapi dia tidak berhasil menyerahkannya, karena kereta itu melaju dengan cepat. Kaki-kaki kecilnya tidak bisa mengejar kereta bajai itu. Karena inilah si anak kaya memutuskan untuk mencopot sebelah sepatunya yang tersisa itu, dan melemparkannya kepada si anak miskin. Mungkin menurut si anak kaya ini, jika hanya memiliki sepasang dari sebelah sepatu akan percuma karena tidak bisa dipakai. Jadi lebih baik dia memberikannya saja ke orang yang lebih membutuhkan. Ini adalah contoh dari kebaikan yang dibalas dengan kebaikan. Ada juga pesan-pesan moral yang baik untuk diteladani dari film pendek ini, seperti bersyukur dengan apa yang kita miliki, balaslah budi orang yang menolongmu, bantulah mereka yang membutuhkan, mencuri bukanlah tindakan yang baik, dan jangan mudah menyerah. Selanjutnya ada film pendek yang berjudul Nilai. Film pendek. Jadi, film pendek ini mengisahkan tentang para mahasiswa yang sedang ujian. Di dalam ruangan itu ada seorang lelaki yang bernama Lambert. Pada saat itu Lambert sedang meminta contekan pada teman-teman perempuannya. Temannya yang perempuan ini menurut saja untuk memberikan jawaban ke Lambert. Mungkin karena Lambert ini tipikal bad boy, anak nakal, sehingga mereka takut dengan dirinya, sehingga mau-mau saja untuk dicontek. Lalu Lambert meminta contekan kepada teman laki-lakinya, Daryl. Tetapi Daryl ini tidak mau memberikan contekannya kepada Lambert. Daryl malah menyuruh Lambert untuk jangan mencontek. Lambert yang tidak terima diperlakukan seperti itu merasa marah dan memutuskan untuk menghadang Daryl dalam perjalanan pulangnya.
Lambert emosi. Dia merasa Daryl ini ingin pintar sendiri dan tidak ingin menolong temannya yang sedang kesusahan. Sedangkan si Daryl menganggap perilaku Lambert yang meminta contekan itu tidak baik. Dan ya, akhirnya Daryl dipukuli oleh Lambert sehingga masuk ke ICU rumah sakit. Kemudian Lambert dipanggil oleh dekan. Dia diadili atas kesalahannya. Pihak kampus memiliki bukti rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Lambert telah memukuli Daryl. Lambert kemudian diskors. Dalam perjalanan pulangnya, ia diajak temannya untuk mengikuti semacam simulasi upacara hari lahir Pancasila. Ketika mengucapkan Pancasila itu, pada saat itu Lambert membacanya dengan tersendat-sendat. Mungkin dia menyadari kesalahannya pada saat itu. 1 bulan kemudian, tepatnya dalam suatu ujian, Lambert diminta teman sekelasnya untuk mencontekkan hasil jawabannya. Nah, Lambert malah meminta temannya ini untuk tidak mencontek. Ya, begitulah akhirnya. Jadi, nilai hanyalah angka. Yang terpenting adalah pengetahuan dan skill yang kita miliki. Pada film pendek ini juga ada pesan-pesan yang harus selalu kita ingat dalam menjalani hidup. Seperti berbuat curang akan merugikan diri sendiri. Janganlah takut dalam berbuat baik. Dan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.